Hai sahabat bicarapagi.id, saya Chef Afid dari Holy Cow Group. Mungkin buat para sahabat yang belum tahu Holy Cow Group itu apa, ya kami salah satu chain restoran steakhouse yang terbesar di Indonesia mungkin untuk saat ini. Dan beberapa brand lainnya seperti Flip Burger dan Holy Q dan Holy Ribs dan masih banyak lainnya. Saya berangkat dari orang yang biasa-biasa saja. Background keluarga saya bukan keluarga pengusaha. Saya tidak memiliki bekal yang cukup gimana cara membentuk atau membangun suatu bisnis dari orang tua, karena memang orang tua saya profesional yang kerjanya 9 to 5 dan waktu itu juga mereka bilang gitu, kamu mau jadi pengusaha, udahlah bekerja aja. Bekerja itu enak kok. 9 to 5 dapat penghasilan tetap dan lain-lain. Tapi saya memiliki keinginan yang berbeda gitu loh. Dan inspirasi dan ilmu yang saya dapat itu saya dapatkan dari mana-mana. Kalau saya tidak dapatkan itu dari rumah, saya bisa dapatkan itu dari mana-mana, dari teman, dari majalah, dari apapun yang saya baca. Inspirasi itu banyak sekali yang bisa saya gunakan kelak di bisnis saya gitu. Kenapa F&B? Karena memang banyak orang berpikir memulai bisnis itu bisnis apa ya? Banyak orang yang bingung. Nah, ini jadi salah satu tips juga untuk kita membuat sahabat bicarapagi.id yang ingin memiliki bisnis sendiri atau ingin bisa lebih berdaya ya, lebih bisa berguna untuk banyak orang, create sesuatu sendiri dengan tangan sendiri. Kita mulai itu dengan apa yang kita suka dan kita cintai. Waktu itu saya berpikir, ya kalaupun saya tidak berhasil, at least saya nggak mati penasaran atau saya melakukan sesuatu yang saya sukain. Jadi saya cukup senang gitu loh. Saya tidak mau berpikir untuk mengejar untung yang terlalu besar di ujung, walaupun dengan melakukan sesuatu yang kita nggak suka. Apabila kita melakukan sesuatu yang kita sukain, insya Allah itu akan berhasil. Apabila dengan fokus, bekerja keras, dan juga berbaik sangka, husnuzon dan memiliki niat yang tulus ya. Dalam hal ini apabila saya tidak memiliki niat yang tulus, tentunya dalam menjual makanan, kualitas pasti kualitas yang nomor sekian aja lah supaya untungnya besar gitu. Tentunya itu akan menjadi efek yang tidak baik untuk bisnis saya. Jadi kalau saya boleh cerita, pada saat saya mulai awal membuka Holy Cow itu tahun 2009. Dengan dana yang terbatas, waktu itu saya berpikir bahwa membuka restoran itu harus berada di tempat yang exposure-nya bagus, tempat yang dilalui oleh banyak orang. Tapi saya cari tempat yang memenuhi kriteria tersebut di atas, harus untuk orang yang memiliki modal yang besar gitu loh untuk bisa membuka. Tapi itu tidak mengurungkan niat saya untuk membuka. Dan akhirnya keluarlah dengan konsep Holy Cow itu pertama kali dibuka di Jalan Radio Dalam di Jakarta Selatan. Karena waktu itu saya lihat lokasi itu merupakan lokasi yang bagus. Pada saat sore-sore macet terus di situ gitu kan. Wah ini kayaknya potensi bagus nih. Dan akhirnya saya dengan partner itu kita door to door, kita minta izin untuk boleh buka nggak, misalnya buka di emperan gitu, yang seperti itu, karena kita memang tidak memiliki biaya untuk menyewa tempat yang pada saat itu sudah cukup mahal gitu loh. Budget itu lebih baik saya reserve untuk working capital, untuk pembelian bahan baku, untuk backup plan apabila sepi pengunjung dan lain-lain. Dan alhamdulillahnya ada satu tempat yang akhirnya mengizinkan kita untuk membuka Holy Cow secara non-permanen pada saat itu. Dia bilang bahwa waktu itu, oh iya kamu kayaknya saya kayaknya bisa deh percaya sama kamu kayak bukan tipe mamang-mamang yang jual di pinggir jalan gitu. Jadi kayaknya saya percaya nih dengan produk yang kamu bikin. Nah, waktu itu akhirnya kami bekerja sama bahwa setelah bengkelnya dia tutup, malam kami diperbolehkan untuk membuka tempat. Nah, ada satu challenge lagi.
waktu itu saya berpikir, oke, yang jual steak dengan harga murah kayaknya udah banyak. Yang buka restoran steak udah banyak. Kira-kira apa yang membuat brand saya ini supaya bisa membuat konsumen itu menoleh gitu loh. Wah, kayaknya yang menjual Wagyu dengan harga yang sangat murah kayaknya belum ada tuh. Pada waktu itu harga Wagyu itu sekitar ya mungkin 450.000 sampai 900.000 per piring. Tentunya itu nggak banyak orang yang bisa makan gitu loh. Nah, itu yang membuat saya berpikir kayaknya ini bisa menjadi satu konsep bisnis yang bagus gitu. Nah, itu juga membuat saya harus bergerilya. Waktu itu saya harus jalan ke beberapa importir daging, ke beberapa supplier daging. Itu merupakan suatu perjuangan yang tidak mudah. Karena pada saat itu saya ditanya sama supplier saya, kamu mau jual harga berapa? Saya mau jual harga nggak nyampe 100.000. Wah, gimana, nggak mungkin. Ya, saya nggak mau tahu gimana caranya supaya saya bisa menjual Wagyu waktu itu 10 tahun yang lalu harganya tidak sampai 100.000 per porsi 200 gram. Dan akhirnya saya ketemu banyak juga penolong saya ya. Banyak, karena kita memiliki niat yang benar-benar tulus ingin membangun bisnis. Banyak teman-teman saya yang menolong. Waktu itu saya dikenalkan oleh salah satu importir dan produsen Wagyu yang cukup besar di Indonesia lewat jasa Chef William Wongso. Waktu itu teman saya bilang, kebetulan saya berteman dekat dengan anaknya, Fit, datang deh ke restorannya bokap gue karena dia lagi mau coba preview Wagyu yang harganya murah nih. Akhirnya saya datang ke situ, saya ketemu dengan Chef William Wongso yang akhirnya menjadi mentor saya sampai saat ini. Dan saya dikenalkan dengan produsen Wagyu tersebut dan akhirnya kita menjalin kerjasama sampai dengan saat ini udah berjalan 10 tahun lebih dan kita tetap menggunakan produknya mereka. Dan ya udah, itu tantangan-tantangan seperti itu. Belum lagi tantangan eksternal lainnya seperti ya itulah, namanya juga buka warung di pinggir jalan, pasti juga didatengin preman, didatengin aparat, didatengin orang-orang yang ingin mengambil kesempatan lah gitu, wah ini kayaknya pengusaha nih, bisa jadi sumber pemasukan nih buat mereka. Dan itu jadi salah satu challenge yang menurut saya cukup membuat saya jadi seorang pengusaha yang tough ya gitu loh. Dan juga challenge lainnya yang namanya berselisih paham dengan partner sampai akhirnya pecah kongsi, itu pun sudah saya juga alami. Dan itu yang membuat kenapa ada 2 brand Holy Cow sampai saat ini ya, karena memang itu salah satu titik terendah di saat saya menjadi pengusaha ya. Saya harus berpisah dengan partner saya karena suatu hal, trust issue, dan akhirnya membuat kita menjadi dua brand yang berbeda gitu. Dan juga dengan challenge masing-masing, belum lagi adanya konsumen yang mungkin challenge itu juga dari konsumen komplain karena kita berbisnis di bisnis service di mana kita harus melayani konsumen. Kita menghadapi ratusan orang yang berbeda tiap harinya dan itu menjadikan challenge tersendiri. Tapi semua tantangan itu membuat saya menjadi tahu apa yang harus saya hadapin, membuat saya menjadi kuat, dan akhirnya Holy Cow bisa menjadi sebesar ini justru dengan tantangan-tantangan tersebut di atas gitu loh. Dan saya juga harus siap dengan menghadapi tantangan-tantangan lainnya ke depannya yang akan lebih berat lagi. Tentunya saya tidak akan berhenti sampai di sini. Saya memiliki beberapa rencana ke depannya. Namanya bisnis juga harus berkembang ya, harus memiliki blueprint dan harus memiliki rencana-rencana yang besar. Saya ingin nanti ke depannya saya memperbanyak portfolio, memperbanyak brand dengan memperbanyak produk, dengan dengan segmen market yang jauh lebih luas. Sebenarnya impian saya adalah saya ingin menggrab market yang menengah ke bawah, karena itu merupakan market yang sangat besar di Indonesia. Jadi mungkin produknya akan saya coba simplify dengan lebih terjangkau lagi, dan juga rencana saya ke depannya mungkin saya coba siapkan dari sekarang adalah saya ingin menjadi salah satu brand lokal yang berhasil IPO
dengan sukses di bursa saham. Dan itu memerlukan usaha yang keras, baik dari secara keuangan, secara laporan keuangan, secara kesehatan perusahaan dan lain-lain. Tentunya persyaratannya cukup complicated ya, tapi itu menjadikan suatu target baru bagi saya gitu loh. Itulah perjalanan saya dari awal sampai sekarang. Yang bisa saya berikan pesan kepada sahabat bicarapagi.id adalah untuk para sahabat yang ingin memiliki impian yang besar, memiliki impian saja tidak cukup. Sebagus-bagusnya bisnis adalah bisnis yang dijalankan. Jadi kita harus punya action, start small but early. Jadi mulailah dari yang kecil, tapi benar-benar early, lakukan pada saat itu juga. Tentunya dengan berbagai macam pertimbangan mengenai kalkulasi resiko dan lain-lain. Intinya jangan konyol, jangan oke, ini bisnis pasti akan untung tinggi, enggak. Kita juga harus memiliki plan yang cukup matang ya, plan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Apabila plan itu telah tersiapkan, kita tinggal jalankan. Dan juga jangan lupa untuk fokus, jangan menyerah, fokus terhadap satu hal, menjadi ahli di hal tersebut, insya Allah pasti berhasil. Itu aja pesan dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pencerahan dan bisa menjadi inspirasi bagi para sahabat bicarapagi.id. Terima kasih.